Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah akan sedikit bercerita. Mumpung di hari yang spesial, yaitu hari Maulid Nabi Muhammad SAW, Ustazah akan bercerita mengenai salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Yuk, kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa nanti kalian like dan share biar lebih bermanfaat untuk semua. Kita simak bersama-sama. Seri 10 sahabat dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah. Kepercayaan umat. Abu Ubaidah termasuk as-sabiqunal awalun, golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seseorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya selalu berseri-seri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Namun, saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap perangan adalah Rasulullah SAW. Ketika beliau terluka, maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Makkah. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh umat Islam dari saat bersama Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat perang Uhud, Rasulullah SAW terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati beliau. Dengan giginya, dia mencabut dua besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. Masya Allah. Dua besi tercabut, bersamaan dengan tercabut pula dua gigi depan Abu Ubaidah. Pasti sangat lucu ya. Maka banyak orang mengenalinya karena giginya yang ompong. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah SAW. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji akan mengirimkan orang terpercaya. Para sahabat sangat berharap merekalah yang diutus. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Begitu perang usai, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat dari khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah khalifah. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik meskipun memiliki jabatan tinggi. Abu Ubaidah bukanlah orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, dia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sepotong kain lusuh dan sebuah piring besar serta senjata untuk perang. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirim uang sebesar 4.000 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun uang itu langsung dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat. Suatu waktu terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukannya sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya. "Kembalilah ke Madinah. Aku membutuhkanmu di sini." Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun Abu Ubaidah menolak. Baru kali itu dia menolak perintah seorang khalifah. "Aku tak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar pun menangis saat membaca surat itu. Para sahabat yang lain pun bertanya, "Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia?" "Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat," jawab Amirul Mukminin kala itu, sambil menangis sesenggukan karena sikap dari Abu Ubaidah. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun menaatinya, tapi terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu pada usia 58 tahun.
Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'adz bin Jabal. Solih-solihah, yuk kita teladani sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikap tanggung jawab serta setia kawannya. Beliau tidak mau meninggalkan pasukannya meski dalam kondisi yang sangat sulit. Masya Allah. Alhamdulillah, sudah selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Ditunggu lagi ya seri Sahabat Nabi selanjutnya. Dadah. Tugas kalian menulis kembali cerita mengenai Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedua, tulislah keteladanan dari kisah beliau tersebut. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.